sekalian, rekan sahabat-sahabat ojol, kami mengimbau untuk bisa kembali ke tempat. Sekali lagi bahwa sejak tadi api sudah damai, tertib. Selain kami mohon bisa kembali ke tempat, karena ruas jalan ini juga akan diberi oleh warga Jakarta. Kami sudah menyiapkan tempat khusus untuk rekan-rekan kita masyarakat. Coba kita hitung 15% Bapak apa yang disiapkan? Hanya sekedar izin yang sudah diterima dari Kemenkominfo. Tapi kalau jalan yang rusak, adakah sumbangan Bapak? Pasti tidak. Oke, balik lagi di channel Ronald. Salam satu aspal. Oke, apa kabar kalian semua dimanapun kalian berada? Gua harap teman-teman selalu sehat ya kawan-kawannya. Oke, menanggapi tentang demo ojek online di tanggal 29 Agustus kemarin, masih banyak nih di konten-konten video gue yang menyinyiri lah, artinya bang, lu kalau nggak mau narik offline aja atau hapus aplikasi saja. Padahal jelas-jelas DPR sudah menginformasikan masalah potongan yang sudah ditetapkan 15%, tapi masih ada aplikasi yang memotong di atas 20%. Padahal permintaan driver pada saat demo di tahun-tahun yang lalu, aplikasi harusnya memotong 10%. Tapi anggota DPR mempertimbangkan jadi 15%. Udah begitu, udah 15%, masih ada yang memotong di atas 20%. Jadi untuk lebih lengkap videonya seperti apa, kita saksikan kawan-kawan. Dari kepatuhan kebijakan Kementerian Perhubungan nomor 667 tahun 2000, memang ada sesuatu yang dilanggar oleh aplikator, oleh pelaku transportasi online. Apa yang dilanggar? Yaitu tentang potongan maksimum sebesar 15%. Itu ternyata memang tidak ditaati. Gitu. Tidak ditaati. Ada yang memotong sampai 20%, itu adalah Grab. Kemudian Gojek 20%, dan ditambah lagi pemotongan sebesar Rp5.000. Mengapa sampai tidak ada kepatuhan yang dilakukan oleh Grab dan Gojek? Pertanyaannya, mengapa sampai tidak sepakat? Mengapa tidak patuh untuk menjalankan? Dan mengapa Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan membiarkan hal ini? Apa gunanya dia membuat satu kebijakan kalau tidak dilaksanakan? Maka ini teguran keras ini terhadap Menteri Perhubungan, terhadap Dirjen Perhubungan Darat. Jadi saya minta Dirjen Perhubungan Darat juga melakukan teguran. Yang kedua, yang menjadikan satu pertanyaan juga, kenaikan tarif sudah dilakukan penyesuaian melalui nomor 667 KP 667 tahun 2022. Yang diuntungkan sebenarnya siapa dengan KP 667 ini? Apakah yang diuntungkan adalah mitra pengemudi ataukah yang diuntungkan aplikator? Yang teriak-teriak di jalan, memperjuangkan nasibnya, mempertaruhkan nyawanya di jalan demi kebutuhan anak dan istrinya yang di rumah. Itu sampai dia dalam kondisi yang sulit perekonomian, sehingga dia nuntut sampai turun di jalan, kemudian direspon oleh pemerintah, dilakukan penyesuaian tarif, tetapi mereka tidak menikmati kenaikan tarif itu. Yang menikmati kenaikan tarif itu adalah aplikator. Pengemudi masih teriak terus, karena pemotongan aplikasi itu sangat tinggi. Saya tidak ingin masyarakat kami, rakyat kami, dieksploitasi sedemikian rupa, karena dengan keterbatasan sumber daya manusianya, dengan keterbatasan lapangan pekerjaan, dengan keterbatasan perekonomian, keterbatasan pengetahuannya, dieksploitasi tenaganya untuk kepentingan bisnis, kepentingan ekonomi pihak-pihak tertentu, atau yang bisa saya bilang kaum kapitalis. Kami tidak ingin. Kami tidak ingin membiarkan itu. Rakyat kami harus kami lindungi. Di tahun 2016, pendapatan sopir, pendapatan driver, itu sebesar 8 juta rupiah. Akhir-akhir ini hanya 3,5 juta rupiah. Bagaimana bisa menghidupi keluarganya dengan pendapatan 3,5 juta rupiah? Sementara kendaraan yang dipakai itu pun kendaraan leasing, yang ada beban tiap bulannya untuk membayar leasing. Akar persoalannya sampai terjadi hal yang demikian apa? Karena pemotongan dari aplikasi yang terlalu tinggi. Sudah ditentukan 15%, masih memotong sebesar 20%, masih potong lagi sebesar Rp5.000. Jadi Bapak harus paham. Dan juga kami juga sudah paham bahwa Bapak itu aplikator, menyiapkan teknologi
sebagai seorang perantara atau marketplace. Bapak katakan seperti itu. Kalau lebih kasar saya katakan, ya Pak Comblang, gitu loh. Oleh karena itu saya menginginkan jangan lagi ada yang tidak mematuhi aturan ini. Jangan lagi kita mempertentangkan antara sekian persen, kalau katakan 15% itu pun tidak dipatuhi, lantas menambah, itu namanya pengeksploitasian, kasihan rakyat. Gitu. Jangankan 15%, Pak. 15% itu sudah terlalu tinggi. Itu sudah terlalu baik pemerintah untuk memberikan angka 15. Tuntutan pengemudi pada tanggal 21 September mendemo di sini, itu 10% tuntutannya, Bapak. Pemerintah bijak menghitung sedemikian rupa sehingga menetapkan 15%. Tapi kalau di antara bapak-bapak tidak bisa memenuhi itu, aduh, miris sekali kita. Kasihan, Pak. Saya mengetuk hatinya bapak-bapak semua untuk kembali 15% itu patuh deh. Ini sudah tamat kita, Pak, sudah menggeluti semua, sudah berkali-kali pengemudi datang di sini. Saya sependapat Mas Dewo tadi, jangan di kata-kata manis seperti itu tadi, Pak. Tolong, kalau terdengar oleh mereka, hatinya tergores, bagaimana, di mana keprihatinan kita? Gitu. 15% itu tidak seberapa, Pak, untuk mereka. Coba kita hitung 15%, Bapak apa yang disiapkan? Hanya sekedar izin yang sudah diterima dari Kemenkominfo. Apa komponen Bapak? Kan tidak perlu saya tanya kepada Bapak-Bapak. Aplikator itu hanya menyiapkan aplikasi, tapi kendaraan, handphone, ya sebagian yang memakai kendaraan pribadi ya itu milik pribadi gitu loh. Jadi memang sangat keterlaluan sih kalau memang sudah ditetapkan 15%, tapi potongan masih ada yang 20 atau di atas 20% nih kawan-kawan. Sungguh keterlaluan sih aplikator menurut gue ya kawan-kawannya. 15% itu kali jutaan berapa triliun? Tuh. Ya, alhamdulillah masih ada pajak penghasilan perusahaan Bapak masih bisa masuk. Tapi kalau jalan yang rusak, adakah sumbangan Bapak? Pasti tidak. Aplikator menyiapkan aplikasi saja gitu loh. Jadi nggak mau tahu di lapangan itu seperti apa gitu loh. Mau yang naiknya 3 orang, barangnya segede apa tahu. Jadi itu konfirmasi gua terkait kalian yang nyinyir tentang masalah demo ojek online. Apa sih yang didemokan driver ini? Ya salah satunya adalah potongan ini yang sudah melampaui batas gitu loh. Artinya sudah ditetapkan 15%, tapi aplikator itu masih bandel. Ada yang memotong di atas 15%, 20%, bahkan lebih dari 20%. Jadi ini fakta kawan-kawan. Aplikator itu memang sudah ya merajalela lah. Karena kita driver yang memang SDM-nya rendah, ya mereka semena-mena. Seperti itu kurang lebih. Jadi ya bagaimana caranya, ya kita harus melakukan aksi gitu loh. Demo salah satunya. Jadi itu aja video gua kali ini. Tetap semangat. Salam satu aspal.